Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Renungan hari ini berjudul Makna Kehidupan, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, penulis Jorge Luis Borges dari Argentina pernah menulis sebuah cerita pendek tentang Marcus Rufus, seorang prajurit Romawi yang minum dari sungai rahasia yang meluputkan orang dari maut. Namun Marcus akhirnya sadar bahwa keabadian tidaklah seindah yang ia bayangkan. Ia mendapati bahwa hidup tanpa akhir sama dengan hidup tanpa arti. Justru mautlah yang sesungguhnya memberikan makna bagi kehidupan. Untungnya Marcus menemukan penawarnya, sebuah mata air yang jernih. Dan setelah dia minum dari mata air itu, ia menggoreskan duri pada tangannya, lalu keluarlah setetes darah yang menandakan hidupnya tidak lagi abadi. Seperti Marcus, ada kalanya kita merasa tak berdaya menghadapi hidup yang lambat laun semakin dekat dengan kematian. Mazmur 88 ayat yang keempat. Jadi kita semua setuju bahwa kematian justru memberikan makna bagi kehidupan. Tapi berbeda dengan Marcus. Kita tahu bahwa dalam kematian Kristus kita menemukan arti hidup yang sejati. Lewat darahnya yang ditumpahkan di kayu salib, Kristus menaklukkan maut dan menelannya dalam kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Jadi bagi kita penawarnya adalah air hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Karena kita minum air hidup itu, maka seluruh tatanan kehidupan, kematian, dan kehidupan kekal telah berubah. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-52.
tentu saja kita tidak akan luput dari kematian jasmani. Tetapi itu tidak lagi berpengaruh. Tuhan Yesus telah mematahkan ketidakberdayaan kita terhadap kehidupan dan kematian. Ibrani pasal 2 ayat 11-15. Dan di dalam Kristus, kita memiliki jaminan pengharapan akan surga dan sukacita yang penuh arti dalam hidup kekal bersamanya. Sahabat ODB, apa yang sedang Anda khawatirkan? Lalu apa yang Anda pikirkan tentang kematian? Bagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 menguatkan Anda? Ya Allah, tolonglah aku untuk mempercayai janji-Mu mengenai penyelamatan yang membawa kami kepada hidup yang kekal bersamanya. Our Daily Bread Ministry.